Tapi dari segi konsep, mengapa dipecah menjadi kecil-kecil supaya urusan itu fokus, tantangan lebih fokus, bisa lebih efektif, lebih efisien. Ada problem manajemen memang. Problem apa itu? Problem kontrol, problem koordinasi. Memang banyak yang mau dicapai. Kalau katakanlah ini nanti tidak berhasil dengan ini, dipimpin pada nggak mau, kasarnya begitu, ya tentu. Jadi mereka yang berpengalaman, ya coba sekaligus nerusin, gitu kan. Kalau nanti mudah-mudahan berhasil, tapi komandannya Pak Prabowo begitu dia bilang nggak beres juga, ya sudah selesai, wassalam gitu. Bung Karno ini yang kemudian mengagetkan ya, ketika Bung Karno kemudian membangun kabinet yang disebut dengan Dwi Korah 1 dan Dwi Korah 2. Itulah yang kemudian melahirkan apa yang disebut dengan kabinet 100 menteri. Dan jumlahnya waktu itu nggak tanggung-tanggung ya, kabinet Dwi Korah 2 itu 132 menteri. Makanya ketika Pak Prabowo itu jumlah anggota kabinetnya 109, saya langsung refer ke masa lalu, waduh ini kabinet 100 menteri lagi ya. Jadi ini yang kemudian menjadi kekecewaan saya ya. Bagaimana mungkin Pak Prabowo yang tadinya benar-benar aktif mengkampanyekan zakon kabinet, tiba-tiba ini seperti kabinet bagi-bagi kursi kan. Dan Presiden diberikan hak prerogatif sebagai kepala pemerintahan dan juga sebagai kepala negara. Apa yang kita saksikan kemarin adalah fungsi dia sebagai kepala pemerintahan. Dia menunjuk orang-orang untuk duduk di dalam kementerian atau jabatan-jabatan lain setingkat menteri sesuai dengan kewenangan eksekutif dia. Jumlahnya kalau dulu 34, sekarang enak sekali. Jadi anggota DPR periode 2019-2024 berbaik hati memberikan belangko kosong kepada pemerintahan hari ini. Sehingga Presiden Prabowo bisa menunjuk menteri semaunya yang dia inginkan. Dia mau bikin 100, dia bikin 200. Kalau dari perspektif negara klasik, liberal klasik, negara itu busuk. Pemerintahan busuk. Lalu jahat. Karena itu pemerintahan selalu kecil. Fungsinya juga kecil. Itu kalau perspektif klasik. Sementara kalau perspektif modern, neoklasik, apalagi kalau kita bikin konkret menjadi welfare state, pemerintahan baik. Dan karena baik, itu terlihat pada strukturnya. Strukturnya menjadi besar. Presiden Amerika Serikat, pemerintahan pertama misalnya di Amerika Serikat itu kementeriannya cuma 3. Menteri Luar Negeri, Menteri Perang, Menteri Keuangan, Jaksa Agung, Ketua Mahkamah Agung. Tapi Ketua Mahkamah Agung kan bukan bagian dari pemerintah. Cuma 3. Ini berkembang lama sekali sampai nanti 1908, 1902 ketika Theodore Roosevelt jadi presiden, baru pemerintahan itu bertambah jadi 8. Menteri Perdagangan, Menteri Agraria, Menteri Dalam Negeri itu baru bertambah pada waktu Theodore Roosevelt itu jadi presiden. Begitu terus. Kembali ke soal kabinet yang gemuk yang sekarang ini banyak orang bicarakan begitu ya. Apakah ini masuk akal atau tidak masuk akal? Saya ingin mengatakan bahwa kalau menggunakan perspektif welfare state, dan saya berpendapat itu yang dipakai oleh para pembuat undang-undang dasar kita 1945 tahun 45 dulu itu, mereka menggunakan perspektif welfare state. Nah, karena menggunakan perspektif welfare state, maka memang pemerintah menjadi besar, negara diandalkan untuk mengurus kehidupan rakyat, dan dengan begitu maka pemerintahan itu menjadi banyak. Nah, kembali ke kita, tahun 45 kabinet kita pertama kali bekerja tanggal 4 September 1945, kabinetnya 19 orang. Walaupun umurnya cuma 2 bulan. Karena setelah itu kan Pak Syahrir menjadi Perdana Menteri dengan kabinet sekitar 19 orang. Begitu seterusnya. Nah, karena itu maka saya tidak dapat mengatakan apakah ini kabinet Jokowi atau kabinet Prabowo. Saya sebagai orang tata negara mesti mengatakan bahwa ini kabinetnya Prabowo. Sebagai orang tata negara, penanggung jawab pemerintahan itu Prabowo. Pemegang kekuasaan pemerintahan itu Prabowo. Dan kalau kita baca buku-buku tata negara internasional gitu ya, kita banding dengan Amerika Serikat misalnya, orang tidak pernah menyebut ini administrasinya siapa. Administrasinya adalah administrasi presiden. Presiden Bush misalnya, ya administrasi Bush karena dia penanggung jawab. Jadi karena itu memang kita mesti sebut bahwa ini kabinetnya kabinet Prabowo, pemerintahannya pemerintahan Prabowo. Dan kembali ke undang-undang dasar, ke konstitusi kita. Konstitusi kita memberikan kewenangan full, tidak dibagi dengan alasan apapun kepada presiden untuk membentuk yang orang mengatakan bahwa itu seperti prerogatifnya presiden gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita cek undang-undang dasar itu hak eksklusif, kewenangan eksklusif yang diberikan oleh undang-undang dasar pada presiden. Karena itu tidak dibagi.
perkara pelaksana, itu konsep perkara pelaksanaannya, mendengar pertimbangan sana, pertimbangan sini, dengar sana, dengar sini, termasuk ke presiden sebelumnya atau ketua-ketua partai, bahkan temannya dan segala macam, itu soal lain. Dan tampaknya itu tidak bisa dihindari. Hanya senang atau tidak, suka atau tidak, secara konstitusi yang bertanggung jawab terhadap pemerintahan ini adalah Pak Prabowo, presiden. Suka atau tidak, senang atau tidak, dia bertanggung jawab. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mengapa gemuk? Ya, mengapa mesti gemuk? Orang-orang yang belajar tata negara tahu tugas yang penting, tugas itu kecil, soal itu kecil, tetapi terlihat penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan manajemen, maka dipecah. Kalau abang telusuri sejarah tata negara di kita setelah Pak Harto baru dibikin itu, tetapi untuk pertama kalinya apa yang sekarang kita kenal dengan orang-orang tata negara atau apa yang disebut dengan executive agency, itu untuk pertama kali dibicarakan adalah World Industry Board. Amerika masuk perang dunia kedua, masuk perang dunia pertama, dan ada begitu banyak soal yang harus diurus, mulai dari sepatu sampai dengan amunisi dan macam-macam, makan macam-macam. Maka dibikinlah satu badan yang spesifik mengurus itu. Itu disebut dengan World Industry Board. Dan dipegang oleh Bernard Baruch. Bernard Baruch memang orang yang ikut beri duit pada waktu kampanye Woodrow Wilson. Karena itu seringkali ini dibilang ya kabinet, ya kita paham apapun kita sebut, tapi dalam kenyataannya terkonfirmasi secara objektif bahwa Bernard Baruch adalah satu di antara beberapa orang yang memberikan sumbangan kepada Woodrow Wilson menjadi presiden. Dan karena itu, entah itu semacam politik pro quid pro quo atau tidak, tetapi kelak Bernard Baruch itu diangkat menjadi ketua dari World Industry Board itu untuk menangani urusan kecil, menyediakan kebutuhan-kebutuhan Amerika untuk masuk dalam perang senjata, makan macam-macam semua di situ, macam-macam di situ. Dan kalau kita telusuri betul faktanya, kita menemukan kenyataan bahwa Bernard Baruch tidak serta-merta jadi di situ, tapi kayak dia bergerak melingkar, badan kecil-kecil dia pimpin ini baru masuk ke situ. Jadi lalu yang paling gila setelah setelah dunia memasuki resesi ekonomi Great Depression 1929 sampai 1932 itu, kan itu berantakan tuh. Nah, ada berantakan itu dan presiden adalah Franklin Delano Roosevelt. Disitulah dia bikin berbagai macam apa yang disebut yang kita kenal di sini dengan lembaga, kalau kita dulu lembaga pemerintah non departemen apalah itu namanya. Nah, yang kayak gitu itu urusan rumah, urusan kesehatan, urusan cari pekerjaan orang tua dan macam-macam dibikin itu board itu. Memang kalau kita cek betul itu dirancang oleh apa yang mereka sebut dengan brain trust-nya Franklin Delano Roosevelt. Orang-orang pintar yang berada di lingkungan presiden itu yang begini loh, dan di atas itu semua termasuk di Prof Ikrar pasti paham, pernah dengar nama Keynes itu kan yang termasuk memberikan sumbangan pikiran terhadap orang-orang yang dari brain trust ini untuk menciptakan lembaga-lembaga kecil-kecil untuk mengurus hal-hal yang kecil-kecil tetapi penting. Dan dengan keberhasilan beliau mengurus soal-soal yang kecil-kecil itu, beri makan, beri sekolah, beri pekerjaan, dan apa yang kita kenal dengan social safety net itu, maka Roosevelt itu menjadi presiden 4 kali. Mengapa? Karena begitu ditanya pada orang, kenapa kok orang ini sudah lumpuh tapi kok Anda terus memilih dia? Orang itu bilang apa? Orang dia kasih kita makan, orang dia kasih kita pekerjaan, orang dia kasih urus kesehatan, orang urus macam-macam gitu ya. Nah, jadi itu landasan kenapa pemerintah itu menjadi begitu besar. Nah, kembali ke dalam kasus kabinet Pak Prabowo ini, tampaknya kalau lihat performa hari ini, jalan pikiran itu yang dipakai. Soal-soal kecil, tapi dirasa perlu dan strategis untuk kepentingan rakyat, itu ingin ditangani. Tadi yang beliau bilang tadi, kecil, tapi kalau kecil itu menjadi lebih fokus. Memang ada problem manajemen. Mesti siapkan kantor, siapkan macam-macam, saya mengerti dan saya terima itu. Tapi dari segi konsep, mengapa dipecah menjadi kecil-kecil supaya urusan itu fokus, tantangan lebih fokus, bisa lebih efektif, lebih efisien. Ada problem manajemen memang. Problem apa itu? Problem kontrol, problem koordinasi. Ada problem di situ. Nah, dan karena itu sebegini jauh saya berpikir begini, problem-problem ini itu terlihat disadari oleh Pak Presiden Prabowo, dan karena itu beliau membentuk, kalau tidak salah ada sekitar 7 menteri koordinasi yang gitu ya, kalau tidak salah sekarang. Rasanya itu dimaksudkan untuk memperlancar problem-problem manajemen yang bakal muncul, dan saya yakin itu akan muncul. Bahkan kalau tidak salah tadi atau kemarin itu Fahri Hamzah sudah mengatakan bahwa memang ada problem koordinasi. Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan gitu ya, yang ngomong ini akan ada problem koordinasi. Tapi dan saya rasa itu besar atau kecil kan dari dulu. Beliau ini kan pernah menteri di masa Pak Harto gitu. Dulu kan kita pernah dengar koordinasi itu semacam kor di atas nasi gitu ya, karena tidak banyak yang bisa dipecahkan melalui koordinasi itu gitu ya. Dan mudah-mudahan itu dapat ditangani secara baik oleh Pak Prabowo di hari-hari ini, di pemerintahan akan datang. Karena kalau yang dulu di masa Pak Harto dengan tipikal Pak Harto punya kepemimpinan, toh
beliau menghadapi problem koordinasi, maka rasanya logis membayangkan soal-soal seperti itu bakal ada di dalam pemerintahan ini. Ya, Kedua, kita harus realistis ya, bahwa pidato presiden memang sangat bagus dan menunjukkan semangat, komitmen yang akan diwujudkan. Dan beliau akan tanggung jawab sebagai komandan, sebagai koordinatornya untuk melaksanakan dari semua apa yang dicita-citakan. Bahwa kabinetnya itu awalnya itu memang sekarang ada pro and con ya, itu memang realistis. Seperti itu kenyataannya. Tapi beliau adalah komandannya yang akan mewujudkan ini. Dan sekaligus juga sedang menyatakan memang banyak yang mau dicapai. Kalau katakanlah ini nanti tidak berhasil dengan ini, dipimpin pada nggak mau, kasarnya begitu, ya tentunya akan diresafel, tidak akan tanggung-tanggung. Dia juga sudah memberikan signal loh. Yang nggak benar, yang korupsi, yang apa, itu hati akan saya copot kan begitu. Jadi yang memang satu, dan beliau itu mengatakan dalam pidatonya bahwa ini ekonomi yang baik ya sudah yang baik, kita tahu yang baik nggak usah dibicarakan, ya nggak usah yang enak-enak. Tapi sekaligus juga sebetulnya implisit mengatakan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Hanya dikatakan saya akan memberantas korupsi. Mana ada negara yang akan sukses kalau dirongrong dengan korupsi? Nggak mungkin. Narkoba itu marak, ya nggak mungkin narkoba bisa marak. Berarti kan aparat penegak hukum kurang berjalan. Itu apa artinya? Ya karena korupsi yang bermain jadi lumpuh berbagai macam faktor. Karena korupsi aja itu. Misalnya dikatakan judi online itu memang besar sekali gitu ya. Penyelundupan barang dari luar negeri, ya. Ya itu semuanya menunjukkan bahwa ini tidak baik-baik. Jadi tidak usah mengatakan apa, tapi itu sudah implisit sedang mengatakan memang tidak sehat. Adanya penyelundupan karena apa ya, penegakan hukum yang kurang bagus juga kalau bisa ada penyelundupan. Adanya judi online kenapa ya, karena penegakan hukum juga tidak begitu bagus. Narkoba ya begitu. Itu dalam penegakan hukum dengan mengatakan saja itu problemnya memang sedang tidak baik-baik saja ekonomi itu. Masalah imigrasi itu ya saya jadikan ada pemenang Nobel kalau nggak salah Jan Tinbergen apa yang mengatakan bahwa satu instrumen itu hanya bisa dipakai untuk satu tujuan tertentu saja. Karena misalnya imigrasi, kenapa itu dipisahkan? Saya yakin karena sedang ada masalah serius dengan keimigrasian kita, gitu loh. Banyaknya warga negara di mana-mana yang barangkali perlu disisir itu dari RT, RW, disisirin semua itu warga negara, ya yang macam-macam yang bisa nyusup di sana, di sini segala macam itu kan perlu di imigrasi itu sedang warga negara asing. Ya, Warga negara asing. iya. Artinya imigrasi itu memang sedang menjadi masalah yang sangat serius karena itu. Ini perlu dipisahkan. Itu menggunakan teori pemenang Nobel tadi. Jadi bahwa itu pun pemerintahan mungkin nanti suatu saat akan diumumkan barangkali one team press-nya gitu ya. Ya bisa jadi tampilnya yang akan dipimpin oleh ya siapa saya nggak tahu. Mungkin Pak SBY barangkali yang paling senior kalau sebagai pengganti presiden klub kan gitu. Nah, sektor informal itu membesar. Loh kok orang bingung juga. Oh sektor informal membesar, dan sektor informal yang membesar itu ya kita tahu kan adanya limpahan dari PHK segala macam itu kan, PHK yang sedang marak di mana-mana kan itu ditampungnya di sektor informal karena sektor informal jadi membesar. Ya. Kemudian adanya deindustrialisasi, ya manufaktur itu kan sedang menurun gitu kan. Kalau dulu sudah pernah mencapai hampir 30% di era Orde Baru, menurun. Sekarang sudah tinggal 18,2 kalau nggak salah perekonomian. Itu satu kemudian yang luar biasa. Tapi di satu pihak juga, ya kita melihat juga hilirisasi pertambangan yang luar biasa juga, ya. Walaupun sekarang sedang struggle gitu, tapi artinya beratus tahun kita menjadi bangsa yang hanya nyerokin aja itu dari tanah, ya paling banter or itu menjadi ekspor. Makanya negara para pengimpornya itu marah-marah. Indonesia itu dari dulu kalau udah mulai berlawanan dengan kemauan mereka mesti dimarahin. Nah ini sekarang mulai dibangkitkan lagi. Itu juga satu titik harapan yang bisa mengkompensasi di samping ekonomi digital gitu ya. Nah, supaya pertumbuhan nggak stagnan karena orang juga mikir ini infrastruktur dibangun di mana-mana, utangnya juga meningkat luar biasa. Tapi pertumbuhannya tadi dibilang kok 5% aja di stagnan gitu loh. Nah ini buat apa bangun infrastruktur? Tapi kan kita juga senang infrastruktur karena ada kemana. Ini gampang, jadi enak lah kalau ke Surabaya, misalnya ke Semarang segala macam gitu kan. Tapi tidak menambah ini kan itu ada yang salah.
atau ICOR-nya. ICOR itu Incremental Capital Output Ratio gitu ya. Indonesia kok terus terang aja dari zaman Orde Baru tidak setinggi sekarang. Sekarang makin tinggi itu berarti makin boros kita, negara yang nggak punya tapi nggak punya kapital tapi boros. Loh ini investasi besar, tambah investasi. Belum tentu itu investasi itu benar itu. Karena apa ya, macam-macam faktornya. Sebagai contoh nih ya, contoh yang mungkin tidak begitu disadari. Kalau di BKPM senang benar kalau investasi itu dilaporin tinggi kan. Bisa juta, kalau dia nulis 5 juta juga saya kira tidak dikoreksi itu. Wah biar kelihatannya hebat. Jadi mungkin juga investasinya tidak sebesar yang dilaporkan itu. Juga ekornya juga bisa juga kelihatan jadi tinggi. Nah, tujuannya apa? Ya, ini sudah agak sedikit teknis tapi biar agak tuntas ceritanya. Laporannya dia ke pajak jadi nanti depresiasinya segala macam itu jadi kecil, jadi bisa rugi. Makanya investasi asing itu dulu waktu saya jadi dirjen pajak hampir nggak ada yang untung tuh, rugi melulu. Tapi tetap aja bercokor di sini. Laporan investasinya ya presiden atau pemerintah senang karena laporannya tinggi besar gitu. Banyak, tapi ternyata sebetulnya mungkin itu fiktif gitu loh. Dan seperti dengan cara-cara yang seperti itu, kabinetnya ya sebagian yang dipakai itu saya kira memang orang-orang yang cukup baik, tapi sekaligus juga harus bertanggung jawab juga dong. Misalnya begini, tahun depan 2025 itu adalah tahun yang paling besar ada utang yang jatuh tempo. Itu belum pernah itu utang jatuh tempo sebanyak itu. 800 kan tadi dibilang 8 triliun, belum bunganya yang 550 triliun. Itu jatuh temponya itu tahun depan. Ya cobalah yang udah berpengalaman, banyak pengalaman yang sudah pada ngerti, udah ya. Sekaligus juga kalau orang yang sinis, ya kamu yang penyebabnya banyak begini rupa. Coba kamu sekarang atasi. Nah itu tahun depan 2025. Coba atasi juga kan, supaya ngerti. Daripada orang yang baru sama sekali mungkin juga belum ini kali ya, belum bisa ya kan. Ini besar loh 1340 yang dibilang itu kan. Wah ya, bagaimana mau ruangannya fiskal mau ada gitu kan. Itu udah 45% dari pendapatan negara yang kira-kira 3.000 triliun itu kan, berat juga gitu. Jadi kalau bilang ya mau tidak mau, karena kita dari dulu setiap kali utang, udah lama nih, setiap kali utang jatuh tempo bayarnya mesti pakai utang lagi, bahkan boleh bunganya rutin. Dan bagaimana kita tahun depan 2025 nggak ngambil, direncanakan 775 triliun. Oh emang dari dulu sudah begitu. Ya nggak bisa langsung seketika berhenti, mesti ngambil dulu tuh 775 triliun harus diambil, emang mau tidak mau. Untuk nutup saja udah kurang itu tekor berapa itu, kurang 25 gitu kan. Nah hal-hal itu juga hendaknya dipahami betul oleh kita itu. Belum lagi masih ada kemiskinan dan pengangguran. Sekarang ada yang sedang berpindahnya kelompok menengah atau ke bawah gitu kan. Jadi memang pekerjaan rumahnya banyak sekali yang dipegang. Yang tax ratio juga sedang menurun gitu. Itu yang saya katakan bagian yang tidak baik-baik saja memang luar biasa banyaknya. Jadi mereka yang berpengalaman ya coba sekaligus nerusin gitu kan. Kalau nanti mudah-mudahan berhasil, tapi kemarin Pak Prabowo begitu dia bilang nggak beres juga, ya sudah selesai, wassalam gitu loh. Jangan coba-coba punya agenda sendiri. Jadi menurut saya ya kejadian-kejadian yang kecil-kecil kayak begitu itu kayak Pak Pige itu boleh saja, baik saja. Saya kira cita-citanya baik menyampaikan. Tapi kan memang sekarang sedang tidak realistis gitu kan. Tapi kan hal yang baik. Ya kan? Yang repot kalau yang lain-lain itu kan. Ya kalau perlu udah mulai diambil tindakan-tindakan aja. Kalau tegas-tegas saya kira Pak Prabowo juga akan naik namanya. Kalau sudah nggak tegas, ya kayak yang tegas-tegas menghadapi hal-hal seperti itu, sekaligus juga buat pelajaran. Nah itulah yang kita harapkan. Maka dengan semangat yang begitu tinggi menggebu-gebu, mudah-mudahan bisa akan menjadi kenyataan. Sekian Pak Karim, terima kasih.